Pancaran sinar matahari sore menembus jendela apartemenku yang luas namun sederhana, menerpa sketsa cetak biru sebuah resor mewah yang terbentang di atas meja kerjaku. Aroma kopi hitam pekat dan kertas baru bercampur di udara, sebuah wewangian yang selalu berhasil menenangkanku. Disinilah duniaku berada. Sebuah dunia yang kubangun sendiri, tersembunyi dari gemerlap dan kepalsuan yang menyelimuti nama keluargaku. Bagiku, ketenangan adalah kemewahan sejati. Dinding-dinding apartemen ini dipenuhi rak buku, bukan piala penghargaan. Lantainya terbuat dari kayu hangat, bukan marmer dingin yang memantulkan bayangan kosong. Di sini, aku adalah Lara, seorang arsitek yang menemukan kebahagiaan dalam garis dan sudut, dalam presisi sebuah desain, bukan dalam desas-desus sosialita atau saldo rekening bank yang terus membengkak. Di luar sana, bagi dunia, keluargaku adalah simbol kesuksesan. Keluarga Wiratama, pemilik jaringan hotel dan properti yang tersebar di seluruh negeri. Ayahku, dengan setelan jas mahalnya, dan kakakku, Bima, dengan senyum menawannya, adalah wajah dari kerajaan bisnis itu. Mereka tampil di sampul majalah, menghadiri acara-acara amal dengan sorotan kamera, dan menikmati setiap fasilitas yang bisa dibeli dengan uang. Namun, tak seorang pun tahu bahwa mesin yang menggerakkan kerajaan itu, otak di balik setiap investasi cerdas dan desain bangunan yang memenangkan penghargaan, adalah aku. Wanita yang mereka anggap sebagai bayangan aneh dalam potret keluarga yang sempurna. Wanita yang mereka anggap tidak cukup berambisi, tidak cukup gemerlap, dan tidak cukup pantas untuk berdiri di samping mereka. Aku memilih jalan ini bertahun-tahun yang lalu. Setelah ibu meninggal dan bisnis keluarga nyaris runtuh karena salah urus ayah, aku turun tangan secara diam-diam. Dengan ilmu arsitektur dan ketajaman bisnis yang kuwarisi dari ibu, aku membangun kembali semuanya dari nol. Aku membuat sebuah perusahaan induk anonim, mengalihkan semua aset penting ke dalamnya, dan mengelolanya dari balik layar. Ayah dan Bima hanya menjadi boneka yang kuletakkan di depan, menerima gaji bulanan yang fantastis dan fasilitas tanpa batas, tanpa pernah benar-benar tahu seberapa dalam kendaliku atas semua itu. Aku melakukannya bukan karena aku lemah, tapi karena sebuah janji. Janji yang kuucapkan pada ibu di saat-saat terakhirnya. Suara bel pintu yang nyaring memecah keheninganku. Aku mengerutkan kening. Aku tidak sedang mengharapkan tamu. Reza, asisten pribadiku dan satu-satunya orang yang tahu rahasiaku, selalu memberitahu sebelum datang. Dengan enggan, aku bangkit dari kursi dan berjalan ke pintu. Seorang kurir berseragam berdiri di sana, menyodorkan sebuah amplop tebal berwarna sampanye dengan segel lilin berinisial W. Jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Aku tahu persis apa itu. Setelah menandatangani tanda terima, aku menutup pintu dan bersandar sejenak. Amplop itu terasa berat di tanganku, bukan karena bobot fisiknya, tapi karena beban emosional yang dibawanya. Aku membukanya perlahan. Di dalamnya, sebuah kartu undangan yang dicetak di atas kertas paling mahal, dengan tinta emas yang berkilauan. Undangan pesta ulang tahun ayahku yang ke-60. Acara itu akan diadakan di Grand Ballroom Hotel termewah milik kami. Sebuah ironi yang menyakitkan. Sebuah perayaan besar yang didanai oleh keringat dan kerja kerasku, di mana aku tahu aku akan diperlakukan tidak lebih dari seorang tamu yang tak diundang. Aku meletakkan undangan itu di atas meja kopi, di samping tumpukan buku-buku arsitektur. Warnanya yang mencolok tampak begitu asing di tengah kesederhanaan ruang tamuku. Keinginan pertamaku adalah membuangnya ke tempat sampah, berpura-pura tidak pernah menerimanya, dan melanjutkan hidupku yang tenang. Aku bisa saja melakukannya. Tak seorang pun akan benar-benar peduli jika aku tidak ada di sana. Mungkin mereka bahkan akan lebih lega. Tidak ada, Lara si aneh, yang merusak foto keluarga mereka yang sempurna. Tetapi kemudian, bayangan ibuku muncul di benakku. Wajahnya yang pucat di ranjang rumah sakit. Senyumnya yang lemah namun tulus. Aku bisa merasakan genggaman tangannya yang semakin dingin di tanganku. Mendengar suaranya yang berbisik lirih. Jaga mereka, Lara, katanya saat itu. Matanya menatapku dengan permohonan yang dalam. Apapun yang terjadi, mereka keluargamu. Ayahmu,
Kakakmu, mereka hanya tidak mengerti caranya menunjukkan kasih sayang. Tapi di dalam hati mereka, ibu tahu mereka menyayangimu. Berjanjilah padaku, kau akan selalu menjaga keluarga ini tetap utuh. Aku berjanji. Sebuah janji yang diucapkan oleh seorang gadis muda yang patah hati. Sebuah janji yang kini terasa seperti rantai yang membelenggu. Selama bertahun-tahun, aku menepati janji itu. Aku menjaga mereka. Aku memberi mereka kehidupan yang bahkan tidak pernah mereka impikan. Aku memastikan nama Wiratama tetap dihormati dan disegani. Tapi sebagai gantinya, aku kehilangan diriku sendiri. Aku membiarkan mereka meremehkanku, menganggapku sebagai kegagalan, sebagai beban yang aneh. Aku menelan setiap ejekan dan tatapan sinis, semua demi janji itu. Aku berdiri dan berjalan ke kamar tidurku. Membuka lemari pakaianku yang berisi deretan pakaian sederhana namun berkualitas baik. Kemeja katun, celana panjang, dan beberapa gaun simpel. Tidak ada gaun malam rancangan desainer terkenal. Tidak ada perhiasan berlian. Aku tidak membutuhkannya. Aku tidak tertarik pada permainan topeng yang mereka mainkan. Aku menarik keluar sebuah gaun terusan berwarna biru tua, polos tanpa hiasan apapun selain potongan kainnya yang jatuh dengan anggun. Gaun yang kubeli karena aku menyukai warnanya, bukan karena harganya. Aku tahu, jika aku datang mengenakan gaun ini, aku akan menjadi bahan tertawaan. Fiona, istri kakakku yang arogan itu, akan menjadi orang pertama yang melontarkan komentar pedas. Sepupu-sepupuku akan berbisik di belakangku. Tapi aku sudah lelah mencoba. Lelah mencoba menyesuaikan diri dengan standar mereka yang mustahil. Aku akan datang. Bukan untuk mereka. Bukan untuk pesta itu. Aku akan datang untuk ayahku. Sebagai seorang anak perempuan yang masih menyimpan sedikit harapan bahwa suatu hari nanti ia akan melihatku. Benar-benar melihatku. Dan aku akan datang untuk ibuku. Untuk menepati janjiku sekali lagi. Mungkin untuk yang terakhir kalinya. Aku memegang gaun itu di depan cermin. Bayanganku menatap balik. Matanya tampak lelah namun sorotnya tegas. Malam itu, aku tidak akan datang sebagai arsitek brilian atau pemilik rahasia sebuah kerajaan bisnis. Aku akan datang sebagai diriku sendiri, Elara. Dan jika itu tidak cukup bagi mereka, maka mungkin sudah saatnya aku berhenti berharap. Keputusan telah dibuat. Aku akan masuk ke sarang singa dengan kesadaran penuh. Membawa hatiku sebagai perisai, tidak tahu bahwa kesabaranku yang telah menipis selama bertahun-tahun, malam itu akhirnya akan mencapai titik puncaknya, dan putus selamanya. Malam tiba dengan cepat, membawa serta angin dingin yang seolah mencerminkan perasaan di dalam hatiku. Taksi yang kunaiki berhenti di depan lobi utama Hotel Wiratama Grand Presidential, sebuah mahakarya arsitektur yang lahir dari pikiranku sendiri, namun terasa begitu asing malam ini. Deretan mobil mewah Eropa berbaris rapi, mengeluarkan pria-pria berjas dan wanita-wanita bergaun gemerlapan. Seorang petugas hotel membukakan pintu taksiku dengan ekspresi yang sedikit bingung, seolah heran melihat kendaraan sederhana di antara para raksasa otomotif itu. Aku memberinya senyum tipis, mengucapkan terima kasih, dan melangkah keluar. Udara di lobi terasa hangat dan dipenuhi aroma bunga lili yang mahal. Lantai marmer Italia di bawah kakiku berkilauan seperti cermin, memantulkan lampu kristal raksasa yang menggantung megah di langit-langit. Suara denting piano yang lembut mengalun dari arah lounge, bercampur dengan tawa dan percakapan para tamu yang terdengar seperti dengungan lebah di sarang emas. Semua ini adalah hasil karyaku. Setiap detail, mulai dari tata letak lobi hingga pilihan bahan interior, pernah melewati tanganku. Namun, saat aku berjalan melintasi ruangan itu, aku merasa seperti penyusup. Beberapa pasang mata melirik ke arahku. Tatapan mereka menyapu gaun biru tuaku yang sederhana, lalu beralih dengan cepat seolah aku adalah pemandangan yang tidak menyenangkan. Aku mengikuti penunjuk arah menuju Grand Ballroom. Semakin dekat aku melangkah, semakin keras suara pesta terdengar. Saat dua penjaga berbadan tegap membukakan pintu ganda yang menjulang tinggi untukku, aku menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan diri. Pemandangan di dalam membuatku sesaat tertegun, meskipun aku yang merancangnya. Ruangan itu telah diubah menjadi sebuah negeri dongeng yang berkilauan.
Ratusan tamu memenuhi ruangan, berbaur di bawah cahaya lampu yang diredupkan. Sebuah orkestra kecil bermain di sudut panggung, dan para pramusaji bergerak tanpa suara di antara kerumunan, membawa nampan berisi sampanye dan hidangan-hidangan kecil yang ditata dengan indah. Kehadiranku di ambang pintu segera menarik perhatian. Musik seolah berhenti sejenak, atau mungkin itu hanya perasaanku saja. Beberapa kepala menoleh, dan gelombang bisikan mulai menyebar seperti riak air. Aku bisa merasakannya. Tatapan-tatapan itu. Tatapan yang menguliti, menilai, dan akhirnya, mencemooh. Aku melihat beberapa sepupuku berkumpul di dekat bar. Mereka menatapku sambil tertawa kecil di balik gelas kristal mereka. Aku juga melihat tanteku, adik dari ayahku, yang dengan sengaja memalingkan wajahnya saat mata kami bertemu. Sambutan yang kudapatkan adalah dinding keheningan yang dingin dan tatapan yang menusuk. Aku mulai berjalan masuk, berusaha menjaga langkahku tetap tenang dan posturku tetap tegak. Aku mencari wajah ayahku di tengah keramaian. Aku menemukannya di tengah ruangan, dikelilingi oleh beberapa rekan bisnisnya yang penting. Dia tertawa, gelas anggur di tangannya, tampak begitu bahagia dan berkuasa. Aku mendekat perlahan, menunggu jeda dalam percakapan mereka. Saat dia akhirnya melihatku, senyum di wajahnya sedikit memudar. Hanya sesaat, tapi aku melihatnya. Dia mengangguk singkat, sebuah pengakuan yang terasa lebih seperti kewajiban daripada sambutan hangat. "Lara, kau datang," katanya dengan nada datar, sebelum kembali mengalihkan perhatiannya sepenuhnya pada tamu-tamunya. Tidak ada pelukan, tidak ada pertanyaan basa-basi, tidak ada perkenalan kepada rekan-rekannya. Aku dibiarkan berdiri di sana, diabaikan begitu saja. Rasa sakit yang tajam namun akrab menusuk hatiku. Aku sudah terbiasa, tapi entah kenapa malam ini rasanya lebih sakit. Aku berbalik dan mataku bertemu dengan Bima, kakakku, yang berdiri tidak jauh dari sana. Di sampingnya, berdiri Fiona, istrinya, yang tampak seperti seorang ratu dengan gaun merah menyalanya yang bertabur kristal dan kalung berlian yang melingkari lehernya. Bima terlihat tidak nyaman. Dia memberiku senyum canggung dan ragu-ragu. "Hai, El," sapanya pelan. Sebelum aku sempat menjawab, Fiona melangkah maju. Senyum sinis terpasang di bibirnya yang dipoles lipstik merah cerah. Matanya yang tajam memindai penampilanku dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan yang terang-terangan. Dia berhenti sejenak pada sepatuku yang sederhana, lalu kembali menatap wajahku. "Oh, akhirnya kau datang juga." Suaranya terdengar manis namun penuh racun, cukup keras untuk didengar oleh orang-orang di sekitar kami. "Aku kira kau tidak punya baju yang pantas untuk dipakai ke tempat seperti ini. Tapi, ya setidaknya kau berusaha, kan?" Beberapa orang yang mendengar komentar itu tertawa kecil. Wajah Bima memerah, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya diam, membiarkan istrinya menghinaku di depan umum. Aku menatap Fiona, tidak membiarkan emosiku terlihat di wajahku. Aku sudah belajar bertahun-tahun untuk membangun benteng di sekitar hatiku. Aku tidak memberinya kepuasan dengan menunjukkan rasa sakitku. Aku hanya diam. Keheninganku tampaknya membuatnya semakin jengkel. "Kenapa kau diam saja? Apa tikus sudah memakan lidahmu?" Desisnya lagi. "Lihatlah sekelilingmu, Lara. Ini adalah dunia kami. Dunia orang-orang sukses. Mungkin tempat seperti ini terlalu tinggi untukmu." Aku merasakan tatapan semua orang tertuju padaku, menunggu reaksiku. Mereka ingin melihat drama. Mereka ingin melihatku menangis atau marah. Tapi aku tidak akan memberikannya. Aku hanya memberinya anggukan kecil, seolah kata-katanya tidak berarti apa-apa, lalu berbalik dan berjalan menjauh. Aku bisa merasakan tatapan kemenangannya menusuk punggungku. Aku menemukan sebuah sudut yang agak sepi di dekat jendela besar yang menghadap ke taman hotel. Dari sana, aku bisa mengamati semua orang tanpa harus berinteraksi. Aku melihat mereka tertawa, berdansa, dan bersulang. Mereka bersulang untuk ayahku, untuk kesuksesan keluarga Wiratama. Kesuksesan yang mereka nikmati tanpa tahu siapa yang sebenarnya bekerja keras di baliknya. Aku merasa seperti hantu di pestaku sendiri.
Menyaksikan orang lain berpesta di rumah yang kubangun, dengan makanan yang kubayar, merayakan kehidupan yang kuberikan pada mereka, sementara aku sendiri tidak dianggap ada. Setiap menit terasa seperti 1 jam. Aku hanya ingin malam ini cepat berakhir. Aku hanya perlu bertahan sedikit lebih lama, memberikan hadiahku. Lalu aku bisa pergi dari neraka ini dan kembali ke duniaku yang damai. Aku memegang kotak kecil di dalam tas tanganku. Sebuah hadiah yang kusiapkan dengan sepenuh hati. Bukan sesuatu yang mahal, tapi sesuatu yang sentimental. Aku berharap, mungkin, hanya mungkin, hadiah itu bisa sedikit meluluhkan hati ayahku. Betapa naifnya aku. Aku tidak tahu bahwa puncak dari malam penghinaanku bahkan belum dimulai. Aku berdiri di sana, dalam kesendirianku, mengumpulkan sisa-sisa kesabaranku yang terakhir, tidak menyadari bahwa garis batas kesabaran itu akan segera kulintasi. Waktu seolah merangkak di dalam ballroom yang megah itu. Aku menghabiskan apa yang terasa seperti seumur hidup di sudutku, memandangi kerumunan yang asing, sambil memegang tas kecilku erat-erat. Di dalamnya, hadiah untuk ayahku terasa seperti sebuah batu yang berat, bukan lagi sebuah harapan. Akhirnya, pembawa acara naik ke atas panggung dengan senyum profesionalnya yang lebar, meminta perhatian semua orang. Musik orkestra perlahan mereda, dan dengungan percakapan pun turut menghilang, digantikan oleh keheningan yang penuh antisipasi. Hadirin sekalian yang kami hormati, suara MC menggema melalui pengeras suara. Tibalah kita pada momen yang ditunggu-tunggu. Saatnya bagi kita untuk menyaksikan curahan cinta dan hormat kepada sosok yang kita rayakan malam ini, Bapak Adinata Wiratama. Tepuk tangan meriah membahana. Ayahku, yang sudah duduk di sebuah kursi besar di atas panggung seperti seorang raja, tersenyum dan mengangguk penuh wibawa. Di sampingnya, Bima dan Fiona duduk dengan postur sempurna, melengkapi potret keluarga ideal yang palsu itu. Satu persatu, anggota keluarga dan rekan bisnis terdekat dipanggil untuk memberikan hadiah mereka. Ini bukan sekadar sesi pemberian hadiah. Ini adalah sebuah parade kemewahan dan status. Seorang sepupu memberikan sebuah jam tangan Rolex edisi terbatas. Seorang paman menyerahkan kunci sebuah villa di Bali. Rekan bisnis ayah dari Jepang memberikan satu set tongkat golf berlapis emas. Setiap hadiah disambut dengan tepuk tangan yang semakin meriah dan kilatan lampu kamera dari para fotografer yang disewa. Aku menonton semua itu dengan perasaan kosong. Ini adalah permainan yang tidak pernah ku mengerti dan tidak pernah ingin ku menangkan. Kemudian, namaku dipanggil. Selanjutnya, mari kita sambut putri dari Bapak Adinata sendiri, Nona Lara Wiratama. Semua mata langsung tertuju padaku. Tepuk tangan yang terdengar jauh lebih pelan dan penuh keraguan. Aku merasa ratusan tatapan menusukku saat aku berjalan dari sudut ruangan menuju panggung. Setiap langkah terasa berat. Lantai marmer yang dingin seolah berusaha menelanku. Aku bisa mendengar bisikan-bisikan itu lagi. Kali ini lebih jelas. Apa yang akan dia berikan? Paling juga bingkai foto murahan. Kasihan sekali Pak Adinata punya anak seperti dia. Aku menaiki tangga kecil ke panggung, menghindari tatapan semua orang dan memfokuskan pandanganku pada ayahku. Jantungku berdebar kencang di dalam dada. Sebuah harapan kecil yang bodoh masih berjuang untuk hidup. Mungkin, hanya mungkin, dia akan melihat ketulusan di balik hadiahku. Aku berdiri di hadapannya. Wajahnya tidak menunjukkan kehangatan. Hanya ada ekspresi lelah dan sedikit jengkel, seolah kehadiranku di panggung adalah sebuah gangguan yang harus segera diselesaikan. Selamat ulang tahun, Pak, kataku pelan. Suaraku nyaris tidak terdengar. Aku mengeluarkan sebuah bingkai kayu sederhana dari tasku. Di dalamnya ada sebuah sketsa yang kugambar dengan tanganku sendiri. Gambar sebuah rumah kecil dengan halaman yang rindang, rumah masa kecil kami, sebelum semua uang dan keserakahan ini meracuni segalanya. Ini sketsa rumah kita yang dulu, tempat di mana ibu masih bersama kita. Aku hanya ingin mengingatkan kita pada. Kalimatku terputus. Fiona, yang sejak tadi menatapku dengan jijik, tiba-tiba berdiri dan merebut bingkai itu dari tanganku dengan kasar. Apa-apaan ini? Serunya dengan tawa yang dibuat-buat,
memegang bingkai itu tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihatnya. Sebuah lukisan? Di saat semua orang memberikan hadiah bernilai miliaran, kau datang dengan selembar kertas ini. Tawa Fiona semakin keras, dan beberapa tamu mulai ikut tertawa bersamanya. Kertas murah dan bingkai kayu lapuk. Ya Tuhan, Lara, apa kau tidak punya harga diri sama sekali? Wajahku terasa panas, tapi aku memaksakan diri untuk tetap diam. Aku melirik ayahku, memohon dengan mataku agar dia menghentikan ini. Tapi dia hanya diam. Wajahnya mengeras, ekspresinya menunjukkan rasa malu. Malu karena aku, bukan karena kekejaman Fiona. Di sebelahnya, Bima menundukkan kepalanya, menatap sepatunya yang mengilap, seolah di sanalah jawaban atas semua kepengecutannya berada. Mereka berdua membiarkannya terjadi. Mereka mengizinkanku dicabik-cabik di depan semua orang. Fiona berputar menghadap para tamu, mengangkat hadiahku seperti sebuah barang bukti kejahatan. Lihat semuanya. Inilah persembahan dari seorang putri kepada ayahnya. Di tengah semua kemewahan yang kita nikmati, yang semuanya adalah hasil kerja keras suamiku dan ayah mertuaku, dia datang dengan sampah ini. Dia berhenti sejenak. Matanya berkilat penuh kemenangan saat dia kembali menatapku. Lalu, dia mengucapkan kata-kata yang akan selamanya terukir dalam ingatanku. Kata-kata yang akhirnya menghancurkan rantai janji yang mengikatku. Kau tahu apa masalahmu, Lara? Kau itu tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Kau tidak punya kecantikan, tidak punya koneksi, bahkan tidak punya rasa malu. Kau hanyalah wanita tak berguna yang menumpang hidup dari kebesaran nama keluarga ini. Hening. Suasana di ballroom itu menjadi sunyi senyap. Orkestra berhenti bermain. Para pramusaji berhenti bergerak. Bahkan tawa dan bisikan pun mati. Yang tersisa hanyalah dengungan penghinaan di udara. Kata-kata, wanita tak berguna, itu menggema di kepalaku, lagi dan lagi. Bukan kata-katanya yang menyakitkan, tapi kebenaran di mata semua orang yang mendengarnya. Mereka semua setuju. Ayahku setuju. Kakakku setuju. Aku merasakan sesuatu di dalam diriku putus. Sesuatu yang telah retak selama bertahun-tahun. Akhirnya pecah berkeping-keping. Bukan hatiku, tapi kesabaranku. Batas toleransiku. Harapanku. Aku menatap ayahku sekali lagi. Tatapan kami bertemu selama sepersekian detik. Di matanya, aku tidak melihat penyesalan. Aku hanya melihat kelegaan karena drama ini akan segera berakhir. Fiona, yang mabuk oleh kekuasaannya, memutuskan untuk memberikan pukulan terakhir. Wajahnya memerah karena amarah dan kepuasan. Aku tidak sudi pestaku yang sempurna ini dirusak oleh pemandangan menyedihkan sepertimu. Aku muak melihat wajahmu. Dia berteriak. Suaranya melengking dan penuh kebencian. Dia menunjuk ke arah pintu keluar. Satpam, bawa wanita rendahan ini keluar sekarang. Dua orang satpam berseragam hitam mendekati panggung dengan langkah ragu. Mereka tampak sama terkejutnya dengan yang lain. Mereka menatapku, lalu ke arah Fiona, lalu ke ayahku, mencari konfirmasi. Ayahku memalingkan wajahnya. Itu adalah jawabannya. Itu adalah persetujuannya. Tapi mereka tidak perlu melakukannya. Aku tidak akan memberi Fiona kepuasan melihatku diseret keluar. Dengan punggung yang tegak lurus, aku berbalik. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun. Tidak ada air mata. Tidak ada pembelaan. Permainan ini sudah selesai. Dan aku sudah memutuskan siapa pemenangnya. Aku berjalan turun dari panggung, melewati para satpam itu, dan melangkah menuju pintu keluar. Kerumunan itu membuka jalan untukku, seperti air laut yang terbelah. Aku bisa merasakan tatapan mereka di punggungku, campuran antara kasihan, cemooh, dan mungkin sedikit rasa takut atas keheninganku yang mutlak. Aku tidak menoleh ke belakang. Bagiku, semua orang di ruangan itu, termasuk pria yang kupanggil ayah dan kakak, sudah mati. Setiap langkah yang kuambil menjauh dari panggung terasa ringan dan mantap. Suara decitan pelan dari sepatuku di atas lantai marmer adalah satu-satunya suara yang bisa kudengar. Seolah seluruh dunia di sekitarku telah menjadi bisu. Aku tidak berjalan dengan tergesa-gesa.
Ini bukan sebuah pelarian. Ini adalah sebuah prosesi. Sebuah upacara pemakaman untuk masa laluku, untuk janji yang telah kupikul terlalu lama, dan untuk keluarga yang tidak pernah benar-benar kumiliki. Udara di luar ballroom terasa jauh lebih dingin, menyambutku seperti sebuah pelukan yang menyadarkan. Aku terus berjalan melintasi lobi yang sekarang sepi, melewati petugas hotel yang menatapku dengan ekspresi bingung. Aku tidak mempedulikan mereka. Di luar pintu utama hotel, hiruk-pikuk kota menyambutku. Klakson mobil, lampu neon yang berkelip, dan keramaian orang yang lalu lalang. Dunia terus berputar, tidak peduli pada drama kecil yang baru saja menghancurkan hidupku, atau lebih tepatnya, membebaskanku. Aku berdiri sejenak di trotoar, membiarkan angin malam menerpa wajahku. Tidak ada air mata. Rasa sakit yang tadi kurasakan telah berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan sangat jernih. Resolusi. Aku mengabaikan deretan mobil hitam dengan sopir pribadi yang menunggu dan berjalan sedikit ke ujung jalan, di mana sebuah taksi biasa sedang menurunkan penumpang. Aku masuk ke dalamnya, memberikan alamat apartemenku kepada sopir dengan suara yang tenang dan datar. Saat mobil mulai melaju, aku menyandarkan kepalaku ke jendela yang dingin. Gedung hotel yang menjulang tinggi, mahakarya arsitekturku, perlahan menjauh di kaca spion. Cahayanya yang gemerlapan tampak seperti sebuah fata morgana yang jauh. Aku telah membangun sebuah istana, hanya untuk diusir dari gerbangnya seperti pengemis. Di dalam keheningan taksi, aku memutar ulang kejadian tadi di kepalaku. Bukan dengan emosi, tapi dengan logika seorang ahli bedah yang memeriksa sebuah penyakit. Ejekan Fiona, tawa para tamu, kepengecutan Bima, dan pengkhianatan terbesar dari ayahku. Semua itu bukan lagi luka, melainkan data. Bukti-bukti yang tak terbantahkan. Bukti bahwa janjiku pada ibu telah selesai. Aku telah mencoba menjaga mereka. Tapi kau tidak bisa menjaga sesuatu yang tidak ingin dijaga. Kau tidak bisa menyatukan sesuatu yang sengaja ingin dipecah. Ibu memintaku menjaga keluargaku. Tapi apa yang kulihat di dalam sana bukanlah keluarga. Itu adalah sekumpulan orang asing serakah yang diikat oleh nama dan uangku. Dengan kesadaran itu, sebuah keputusan yang telah lama terpendam di alam bawah sadarku, kini naik ke permukaan dengan kekuatan penuh. Aku mengeluarkan ponsel dari tasku. Layarnya yang menyala memantulkan wajahku yang tanpa ekspresi. Jariku bergerak dengan mantap di atas layar, mencari satu nama di dalam kontakku. Za, asisten pribadiku. Tangan kananku, satu-satunya benteng rahasiaku. Jariku berhenti sejenak di atas tombol panggil. Ini adalah titik di mana tidak ada jalan untuk kembali. Sekali aku menekan ini, perang akan dimulai. Kehidupan yang mereka kenal akan berakhir dalam hitungan menit. Seluruh kerajaan yang kubangun untuk mereka akan runtuh menjadi debu. Aku memikirkan ibuku sekali lagi. Apakah dia akan kecewa? Aku rasa tidak. Ibu memintaku menjaga mereka, bukan menghancurkan diriku sendiri untuk mereka. Dan malam ini, mereka telah membakar jembatan terakhir. Aku menekan tombol panggil. Telepon itu hanya berdering sekali sebelum diangkat. Selamat malam, Bu Lara. Suara Reza yang tenang dan profesional terdengar. Dia tidak pernah memanggilku pada jam selarut ini kecuali ada keadaan darurat. Aku menarik napas perlahan, mengumpulkan semua kekuatan yang tersisa di dalam diriku. Suaraku keluar lebih mantap dari yang kuduga, dingin dan tanpa keraguan sedikit pun. Reza, kataku, tarik semuanya. Hening sejenak di seberang sana. Aku tahu Reza mengerti sepenuhnya implikasi dari dua kata itu. Dia adalah arsitek dari struktur keuangan rumit yang kulakukan untuk melindungi asetku sekaligus memberikan fasilitas pada keluargaku. Dia tahu persis saklar mana yang harus dimatikan. Semuanya, Bu? Tanyanya, bukan karena ragu, tapi untuk konfirmasi absolut. Termasuk rekening pribadi, kartu kredit korporat, dan seluruh fasilitas direksi untuk Bapak Adinata dan Bapak Bima. Semuanya, tegasku. Aku mulai merinci perintahku dengan presisi yang tajam. Blokir semua kartu kredit tanpa pengecualian.
Bekukan semua rekening bank yang terhubung dengan nama mereka. Batalkan semua fasilitas, mulai dari mobil perusahaan, keanggotaan klub, hingga asuransi kesehatan. Hentikan pembayaran tagihan untuk pesta di Grand Ballroom. Aku ingin mereka tidak bisa membeli segelas air pun dengan uangku. Cabut semua akses mereka ke sistem perusahaan. Aku ingin mereka terkunci dari kerajaan mereka sendiri. Lakukan semuanya. Mulai dari sekarang. Tidak ada lagi pertanyaan. Reza adalah seorang prajurit yang loyal, dan dia baru saja menerima perintah perang dari jenderalnya. Siap, Bu Lara. Jawabnya singkat. Proses dimulai. Terima kasih, Reza. Aku menutup telepon. Aku meletakkan ponsel di pangkuanku. Selesai. Roda gigi takdir telah berputar. Dalam beberapa menit, atau bahkan detik, efeknya akan mulai terasa. Sebuah kelegaan yang luar biasa, begitu besar dan kuat, menyelimutiku. Rasanya seperti aku telah menahan napas selama 20 tahun dan akhirnya bisa menghembuskannya. Beban janji, beban harapan, beban kekecewaan, semuanya terangkat dari pundakku. Aku tidak merasakan kebahagiaan. Belum. Yang kurasakan adalah kebebasan. Kebebasan yang sunyi dan sedikit menakutkan, tapi nyata. Ponselku di pangkuanku bergetar. Sebuah notifikasi muncul di layar. Lalu satu lagi. Dan satu lagi. Reza bekerja dengan cepat. Kemudian, layar ponselku menyala, menampilkan nama Ayah di atasnya. Aku menatap nama itu selama beberapa detik. Dulu, melihat nama itu muncul akan membuat jantungku berdebar penuh harapan. Sekarang, aku tidak merasakan apa-apa. Aku menekan tombol, senyap, di samping ponselku. Panggilan itu berakhir tanpa jawaban. Beberapa detik kemudian, nama Bima muncul. Aku melakukan hal yang sama. Aku membiarkan ponselku tergeletak. Layarnya terus menyala dengan panggilan-panggilan masuk yang panik. Dari ayahku, dari Bima, dari tanteku, dari sepupuku. Mereka semua mulai merasakan akibatnya. Taksi terus melaju membelah malam. Aku memandang keluar jendela, ke arah pantulan wajahku sendiri di kaca. Wajah seorang wanita yang telah dihina, diusir, dan disebut tak berguna. Tapi wanita di cermin itu tidak terlihat kalah. Matanya menatap balik dengan sorot yang tajam dan tak tergoyahkan. Malam ini, mereka tidak menghancurkanku. Mereka justru melepaskanku. Dan mereka akan segera belajar betapa berbahayanya wanita tak berguna. Ini ketika dia akhirnya memutuskan untuk menggunakan kekuatannya. Di dalam ballroom, pesta masih berjalan dalam puncaknya. Tawa membahana, gelas-gelas sampahnya berdenting, dan orkestra memainkan irama waltz yang anggun. Fiona, setelah berhasil mengusir noda dalam pestanya, kini kembali menjadi pusat perhatian. Ia meluncur dari satu grup sosialita ke grup lainnya, senyum kemenangannya terpampang jelas, menikmati pujian atas gaunnya, atas dekorasi pesta, atas segala hal yang ia anggap sebagai miliknya. Bima mengikutinya seperti bayangan, senyumnya tampak kaku. Benaknya masih sedikit terganggu oleh keheningan adiknya saat pergi tadi. Sementara itu, Adinata Wiratama, sang ayah, telah kembali ke singgasananya, menerima ucapan selamat dari para pejabat dan kolega bisnis, dadanya membusung penuh kebanggaan. Malam itu sempurna, menurut mereka. Kira-kira 15 menit setelah kepergianku, retakan pertama mulai muncul di fasad kesempurnaan itu, tidak dengan sebuah ledakan, melainkan dengan sebuah bisikan yang memalukan. Manajer hotel, seorang pria parubaya bernama Pak Tirtayasa, mendekati panggung dengan langkah cepat namun sopan. Wajahnya yang biasanya tenang kini menunjukkan sedikit kekhawatiran. Ia membungkuk dan berbisik di telinga Adinata. Maaf mengganggu, Pak Adinata. Ada sedikit masalah dengan pembayaran tahap akhir untuk acara ini, bisiknya pelan, berusaha agar tidak didengar oleh tamu di sekitar. Kartu kredit perusahaan yang Bapak berikan ditolak. Wajah Adinata mengeras. Ditolak? Jangan konyol. Coba lagi. Itu kartu tanpa batas. Sudah kami coba 3 kali. Pak, sistem menolaknya dengan kode,
Transaksi tidak diizinkan oleh bank. Kami juga mencoba menarik dana dari rekening perusahaan yang terhubung. Hasilnya sama. Dananya dibekukan. Alis Adinata bertaut. Ini tidak masuk akal. Ini pasti kesalahan sistem. Biar aku yang urus, katanya dengan nada meremehkan. Berusaha menunjukkan bahwa ini hanyalah gangguan kecil. Ia mengeluarkan dompet kulitnya, menarik keluar kartu kredit pribadi berwarna hitam legam yang menjadi simbol statusnya. Gunakan ini. Pak Tirtayasa mengambil kartu itu dan kembali beberapa menit kemudian dengan wajah yang lebih pucat. Kartu ini juga ditolak, Pak. Sekarang, Adinata tidak bisa lagi menyembunyikan keterkejutannya. Ia melirik Bima. Bima, kartumu. Bima, yang mendengar percakapan itu, dengan gugup mengeluarkan kartunya dan memberikannya. Hasilnya bisa ditebak. Ditolak. Kepanikan kecil mulai menjalari mereka. Di seberang ruangan, Fiona, yang tidak menyadari krisis kecil di panggung, sedang tertawa genit dengan teman-temannya. Untuk menunjukkan kemurahan hatinya, ia memberi isyarat kepada bartender. 1 botol Chateau Lafite Rothschild 1982 untuk meja kami. Serunya, menyebut nama anggur termahal di daftar. Saat bartender memproses pesanannya, mesin kartu kredit berbunyi dengan nada yang berbeda. Bunyi, bip, yang panjang dan menyakitkan. Maaf, Bu Fiona, kartu Anda ditolak. Wajah Fiona langsung memerah. Apa maksudmu ditolak? Coba lagi. Perintahnya. Bartender itu mencoba lagi. Dan lagi. Hasilnya sama. Teman-teman sosialitanya saling berpandangan. Senyum di wajah mereka kini berubah menjadi senyum canggung yang menahan tawa. Momen itu adalah awal dari efek domino yang akan menghancurkan malam mereka. Di sudut lain, beberapa sepupu yang lebih muda mengeluh karena koneksi Wi-Fi hotel yang premium tiba-tiba mati. Akun perusahaan yang mereka gunakan untuk itu telah dinonaktifkan. Fiona, yang ingin mengalihkan rasa malunya dengan kembali melakukan siaran langsung di media sosial, mendapati bahwa koneksinya terputus. Ia mencoba menggunakan data selulernya, tetapi sinyal di dalam ballroom itu buruk. Wajahnya yang cantik mulai berkerut karena frustrasi. Kemudian, musik berhenti. Secara harfiah, lampu-lampu hias yang megah di atas panggung orkestra tiba-tiba padam, diikuti oleh sistem suara mereka. Para musisi berhenti bermain. Bingung. Seluruh ballroom menjadi hening. Hanya menyisakan gumaman para tamu yang bertanya-tanya. Kegelapan di area panggung itu terasa simbolis. Seolah sorotan lampu kemegahan keluarga Wiratama baru saja dimatikan secara paksa. Dan pada saat itulah neraka digital yang sesungguhnya dimulai. Ponsel Adinata bergetar hebat di sakunya. Sebuah email masuk dari bank prioritasnya. Subjeknya, pemberitahuan pembekuan aset. Pada saat yang bersamaan, ponsel Bima berdenting. Sebuah pesan teks dari operator kartu kredit. Fasilitas kartu platinum Anda telah dicabut atas permintaan perusahaan induk. Ponsel Fiona, Paman, Bibi, dan beberapa sepupu yang memegang kartu tambahan juga mulai bernyanyi serempak. Notifikasi penolakan transaksi, pembekuan rekening, dan pencabutan fasilitas muncul di layar mereka satu persatu. Suara puluhan ponsel yang bergetar dan berdenting dalam keheningan itu menciptakan suasana yang surreal. Para tamu menatap keluarga Wiratama, yang kini berdiri terpaku. Wajah mereka pucat pasi menatap layar ponsel masing-masing seolah melihat hantu. Kepanikan yang tadinya hanya retakan kecil kini telah menjadi jurang yang menganga, siap menelan mereka semua. Pesta itu telah berakhir. Musik telah berhenti. Dan mereka semua sadar, ada sesuatu yang sangat salah. Bima adalah yang pertama mengangkat kepalanya. Matanya liar mencari-cari di kerumunan. Tapi orang yang dicarinya sudah tidak ada. Wajah adiknya yang tenang saat meninggalkan ruangan tadi tiba-tiba muncul di benaknya. Bukan lagi sebagai kenangan yang menyedihkan, tapi sebagai sebuah pertanda bencana. Kepanikan di ballroom itu kini tak terbendung. Gumaman para tamu telah berubah menjadi bisikan terbuka. Beberapa dari mereka, yang cukup cerdas untuk merasakan bencana, mulai berpamitan dengan tergesa-gesa, tidak ingin terlibat dalam drama kehancuran sebuah dinasti.
Keluarga Wiratama, yang beberapa menit lalu menjadi pusat alam semesta sosialita kota, kini berkumpul di sudut panggung yang gelap, tampak seperti sekelompok pengungsi yang kebingungan. Ada apa ini sebenarnya? Suara Adinata bergetar karena amarah dan kebingungan. Ia sedang berteriak pada manajer banknya melalui telepon. Apa maksudmu kau tidak bisa melakukan apa-apa? Aku nasabah utamamu selama 30 tahun. Bima tidak mendengarkan ayahnya. Pikirannya berpacu liar, mencoba menyusun kepingan-kepingan teka-teki yang mengerikan. Penghinaan terhadap Lara, kepergian Lara yang sunyi, dan keruntuhan finansial total yang terjadi kurang dari setengah jam kemudian. Ini bukan kebetulan. Ini adalah sebab dan akibat. Tiba-tiba, sebuah kenangan yang telah lama ia kubur muncul kembali dengan jelas. 3 tahun lalu, saat perusahaan hampir goyah, Lara datang dengan setumpuk dokumen tebal. Restrukturisasi perusahaan, katanya waktu itu, untuk melindungi aset kita dari kreditur. Bima dan ayahnya, yang tidak mengerti seluk-beluk hukum korporat dan terlalu malas untuk membaca ratusan halaman, menandatangani semuanya tanpa bertanya. Mereka hanya senang masalah itu selesai. Bima ingat wajah Lara saat itu. Tenang, efisien, dan penuh kendali. Wajah yang sama seperti saat ia diusir dari pesta. Ini Lara, bisik Bima, lebih pada dirinya sendiri. Apa yang kau katakan? Bentak Fiona. Wajahnya pucat karena panik. Riasannya yang sempurna kini mulai luntur oleh keringat dingin. Jangan bicara omong kosong. Perempuan tak berguna itu tidak mungkin bisa melakukan ini. Dia bisa, kata Bima. Suaranya kini lebih keras, penuh dengan keyakinan yang mengerikan. Ia menatap ayahnya yang baru saja menutup telepon dengan wajah kalah. Pak, ingat dokumen restrukturisasi 3 tahun lalu? Kita memberikan kuasa penuh padanya. Kita menyerahkan segalanya. Wajah Adinata berubah dari merah padam menjadi seputih kertas. Kebenaran yang pahit itu menghantamnya seperti kereta barang. Selama ini, ia mengira dirinya adalah raja. Padahal ia hanyalah seorang manajer yang digaji oleh putrinya sendiri. Putri yang baru saja ia biarkan dihinakan dan diusir. Telepon dia. Perintah Adinata dengan suara serak. Sekarang juga. Dan dimulailah rentetan panggilan telepon yang putus asa itu. Bima adalah yang pertama menekan nomor Lara. Jari-jarinya gemetar. Telepon itu berdering dan terus berdering. Sampai akhirnya dialihkan ke pesan suara. Sialan, umpat Bima. Dia tidak mengangkatnya. Biar aku. Fiona merebut telepon dari tangan suaminya dan menelepon dengan nomornya sendiri. Hasilnya sama. Pesan suara. Ia tidak meninggalkan pesan. Hanya geraman frustrasi. Adinata mencoba dengan ponselnya. Dering-dering pesan suara. Ia mencoba meninggalkan pesan. Suaranya yang biasanya berwibawa kini terdengar memohon. Lara, nak, ini papa. Tolong angkat teleponnya. Kita perlu bicara. Berita tentang pembekuan aset menyebar cepat di antara anggota keluarga inti yang hadir. Seorang paman yang cicilan mobil sportnya bergantung pada dana perusahaan ikut menelepon. Seorang bibi yang biaya sekolah anaknya di luar negeri ditanggung perusahaan juga menelepon. Para sepupu yang kartu kredit tambahannya kini hanyalah kepingan plastik tak berguna. Mereka semua ikut menelepon. Satu persatu, mereka menekan nomor yang sama, berharap mendapatkan jawaban, sebuah keajaiban. Sementara itu, di apartemenku yang tenang, aku baru saja selesai menyeduh teh kamomil. Aku duduk di sofa, membiarkan kehangatan cangkir menjalar ke tanganku. Ponselku kugeletakkan di atas meja kopi dengan layar menghadap ke atas. Dan aku menontonnya. Aku menonton layar itu menyala tanpa henti. Panggilan tak terjawab. 1 sedih ayah. Panggilan tak terjawab. 2 sedih Bima. Panggilan tak terjawab. 3 sedih Fiona. Panggilan tak terjawab. 4 sedih Paman Tono. Panggilan tak terjawab. 5 sedih ayah. Layar itu terus menyala, menampilkan nama-nama orang yang selama bertahun-tahun hanya memberiku rasa sakit. Setiap panggilan yang tak terjawab adalah gema dari setiap kata-kata hinaan yang pernah mereka lontarkan.
Setiap dering yang kuabaikan adalah jawaban atas setiap kali mereka mengabaikanku. Aku tidak merasakan dendam. Anehnya, aku hanya merasakan ketenangan yang dingin. Ini bukan balas dendam. Ini adalah konsekuensi. Kembali di hotel, pemandangan itu sungguh menyedihkan. Keluarga Wiratama yang perkasa kini terlihat seperti sekelompok orang kalah, berkerumun sambil menatap ponsel mereka dengan cemas, menekan tombol, panggil ulang, berulang kali seperti orang gila. Para tamu terakhir telah pergi, meninggalkan ballroom yang berantakan itu sebagai saksi bisu kejatuhan mereka. Staf hotel berdiri di kejauhan, menunggu instruksi dengan canggung. Bima mencoba lagi, kali ini meninggalkan pesan suara yang panik. Aku mohon angkat teleponnya. Ini semua salah paham. Fiona, dia tidak bermaksud begitu. Kami minta maaf. Tolong, kau menghancurkan kami. Fiona, yang mendengar pesan itu, menjerit frustrasi. Kenapa kau yang minta maaf? Perempuan itu yang harusnya bersujud pada kita. Tutup mulutmu, Fiona. Bentak Bima untuk pertama kalinya seumur hidup pada istrinya. Kau tidak sadar? Kita sudah tamat. Semua ini karena mulut besarmu. Saat pertengkaran mereka memuncak, ponsel Adinata berdering. Harapan sempat menyala di matanya. Mengira itu Lara. Tapi nama yang tertera adalah direktur bank pribadinya. Ya, halo? Sapanya penuh harap. Suara di seberang terdengar profesional dan dingin, mengkonfirmasi mimpi terburuknya. Seluruh aset Wiratama Group berada di bawah kendali perusahaan induk bernama Cipta Lara Persada, dan aksesnya telah dicabut secara permanen oleh pemilik tunggalnya, Lara Wiratama. Setelah telepon ditutup, Adinata terhuyung dan jatuh terduduk di kursi. Tamat. Semuanya benar-benar sudah tamat. Di apartemenku, aku mengangkat ponselku. Layarnya menunjukkan notifikasi akhir. 47 panggilan tak terjawab. Angka itu terasa begitu final. Aku membisukan ponselku sepenuhnya. Tidak ingin diganggu lagi. Badai telah kulepaskan. Kini, yang harus kulakukan hanyalah menunggu fajar tiba. Fajar dari kehidupanku yang baru. Bagi mereka, malam ini adalah akhir dari segalanya. Bagiku, malam ini adalah permulaan. Aku duduk di sofa apartemen baruku yang masih terasa asing. Sebuah tempat aman yang telah kusiapkan sejak lama untuk hari seperti ini. Di luar jendela, fajar mulai menyingsing di ufuk timur, mewarnai langit dengan sapuan warna oranye dan ungu. Secangkir teh kamomil yang sudah mendingin berada dalam genggamanku. Rumah ini sunyi, sangat sunyi, kontras dengan badai yang baru saja kulepaskan. Aku tidak merasa menang. Aku juga tidak merasa menyesal. Yang kurasakan hanyalah sebuah kejelasan yang membebaskan, seolah kabut tebal yang menyelimuti hidupku selama puluhan tahun akhirnya terangkat. Pikiranku melayang kembali, bukan ke pesta semalam, tetapi jauh ke masa lalu, ke akar dari semua ini. Aku tidak selalu menjadi bayangan. Dulu, aku adalah putri kesayangan ibuku. Ibuku, Anindita, adalah seorang wanita yang luar biasa. Ia adalah seorang arsitek brilian dengan visi yang jauh melampaui zamannya. Namun ia memilih untuk melepaskan karirnya demi menjadi seorang istri dan ibu. Ia melihat percikan bakat yang sama dalam diriku. Sejak kecil, saat Bima sibuk bermain sepak bola, aku akan duduk berjam-jam di ruang kerja ibu, memperhatikannya menggambar sketsa. Ia mengajariku tentang kekuatan sebuah garis, tentang harmoni antara bentuk dan fungsi. Sebuah bangunan, Lara, katanya suatu hari, bukan hanya tumpukan batu dan baja. Ia punya jiwa. Ia harus bisa melindungi, menenangkan, dan menginspirasi orang di dalamnya. Pelajarannya tidak hanya tentang arsitektur, tapi juga tentang kehidupan. Ayahku, Adinata, adalah kebalikannya. Dia adalah seorang penjual yang karismatik, pandai bicara, dan mampu mempesona siapapun. Dia adalah wajah perusahaan, sementara ibu adalah otaknya. Setelah ibu menyerahkan kendali, ayah menjalankan bisnis dengan gayanya sendiri, mencolok, berisiko tinggi, dan lebih mementingkan citra daripada substansi. Sedangkan Bima, kakakku,
Ia mengidolakan ayah. Ia meniru pesona ayah tanpa memiliki kedalamannya. Menikmati status sebagai putra mahkota tanpa pernah mau belajar tentang tanggung jawab yang menyertainya. Aku, dengan sifatku yang pendiam dan lebih suka buku daripada pesta, dianggap aneh. Aku adalah kepingan puzzle yang tidak cocok dalam gambar keluarga mereka yang sempurna. Lalu ibu jatuh sakit. Penyakit itu menggerogotinya perlahan selama bertahun-tahun. Di saat-saat itulah aku melihat kerapuhan di balik topeng keluargaku. Ayah menyibukkan diri dengan pekerjaan, menghindari kenyataan pahit di rumah. Bima lari ke dalam kehidupan sosialnya. Hanya aku yang setia duduk di samping ranjang ibu, membacakan buku untuknya, atau hanya dia menemaninya. Di hari-hari terakhirnya, saat itulah ia membuatku berjanji. Jaga mereka, Lara, bisiknya. Mereka rapuh, lebih rapuh dari yang kau kira. Aku menangis dan berjanji, tidak mengerti sepenuhnya beban dari kata-kata itu. Setelah ibu tiada, jiwa dari keluarga kami pun ikut pergi. Dan seperti yang ibu takutkan, bisnis keluarga mulai runtuh. Tanpa visi dan kehati-hatian ibu, keputusan-keputusan ayah yang sembrono membawa perusahaan ke ambang kehancuran. Ia menginvestasikan banyak uang pada proyek resor mewah yang gagal total, meninggalkan utang yang menggunung. Aku, yang saat itu baru saja lulus sebagai arsitek terbaik dari universitasku, melihat semuanya terjadi dengan hati yang hancur. Aku melihat surat-surat tagihan yang disembunyikan, mendengar percakapan telepon yang panik di tengah malam. Puncaknya adalah saat surat penyitaan dari bank tiba. Hari itu, aku melihat ayahku menangis untuk pertama kalinya. Aku melihat Bima meninju dinding karena frustrasi yang tak berdaya. Mereka benar-benar rapuh. Seperti kata ibu. Saat itulah aku memutuskan untuk turun tangan. Aku tahu mereka tidak akan pernah mendengarkanku. Lara si aneh. Ego ayah tidak akan pernah menerima bantuan dari putrinya yang ia anggap gagal. Jadi, aku bergerak dalam bayang-bayang. Aku menggunakan sisa uang warisan dari ibu, bukan untuk diriku sendiri, tapi sebagai modal awal. Aku mendirikan sebuah firma konsultan kecil dengan nama samaran, Cipta. Dari sana, aku mendekati perusahaan ayahku sendiri sebagai pihak ketiga, sebagai seorang konsultan anonim yang menawarkan solusi restrukturisasi utang. Ayah, yang sudah putus asa, setuju tanpa banyak bertanya. Ia terkesan dengan proposal detail yang kuberikan, tidak tahu bahwa proposal itu ditulis oleh putrinya di sebuah kamar kecil. Rencanaku radikal. Aku menyarankannya untuk memindahkan semua aset berharga Wiratama Group ke dalam sebuah perusahaan induk baru yang aman untuk melindunginya dari para kreditur. Perusahaan induk itu kuberi nama PT Cipta Lara Persada. Sebuah nama yang jelas, namun mereka terlalu buta untuk melihatnya. Aku menyiapkan semua dokumennya. Ratusan halaman yang rumit dan penuh jargon hukum. Aku menyerahkannya pada ayah dan Bima. Ini hanya formalitas untuk melindungi kita, kataku dengan wajah datar. Semua aset akan aman di bawah perusahaan ini, dan kita bisa mulai membangun kembali. Mereka melihatku, gadis pendiam yang biasanya tidak banyak bicara, kini menangani tumpukan kertas. Mereka mungkin menganggapku hanya sebagai kurir yang patuh. Mereka menandatangani setiap halaman tanpa membacanya. Di atas kertas-kertas itu, mereka menyerahkan kepemilikan tunggal dan kuasa absolut atas seluruh kekayaan mereka kepadaku. Mereka bahkan tidak menyadarinya. Tahun-tahun berikutnya adalah kerja kerasku yang sunyi. Dari apartemenku, aku bekerja siang dan malam. Aku merancang hotel-hotel baru yang memenangkan penghargaan. Aku menegosiasikan kesepakatan-kesepakatan bisnis yang menguntungkan. Aku mengelola investasi yang melipat gandakan kekayaan kami. Aku akan menuliskan semua strategi dan instruksi dalam sebuah laporan, lalu mengirimkannya melalui Reza ke ayah dan Bima. Mereka hanya perlu membacakannya dalam rapat dewan direksi, dan semua orang akan memuji kejeniusan mereka. Mereka menjadi wajah dari kesuksesanku. Awalnya, aku melakukannya murni untuk menepati janjiku pada ibu. Aku ingin menyelamatkan mereka. Tapi seiring berjalannya waktu, saat aku melihat bagaimana uang dan kekuasaan mengubah mereka, tujuanku pun ikut berubah.
Aku sengaja tetap berada di balik layar, menjalani hidup sederhana, sebagai sebuah ujian. Aku ingin melihat apakah kemakmuran ini akan membuat mereka menjadi orang yang lebih baik. Apakah mereka akhirnya akan menghargaiku sebagai bagian dari keluarga, terlepas dari penampilanku yang sederhana. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Semakin kaya mereka, semakin arogan mereka. Semakin sukses perusahaan, semakin mereka meremehkanku. Hidup sederhanaku dianggap sebagai bukti kegagalanku, bukan sebuah pilihan. Mereka menikmati buah dari pohon yang kutanam, sambil terus-menerus mencoba menebang pohon itu dengan hinaan dan cemoohan mereka. Aku meneguk sisa tehku yang dingin. Aku akhirnya mengerti arti janji ibuku sekarang. Menjaga mereka bukan berarti membiarkan mereka hidup dalam kebohongan dan kesombongan yang merusak jiwa mereka. Menjaga mereka bukan berarti menjadi keset untuk diinjak-injak. Mungkin cara terbaik untuk menjaga mereka adalah dengan menghancurkan dunia palsu yang telah kubangun di sekeliling mereka. Dengan memaksa mereka untuk berdiri di atas kaki mereka sendiri, untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Tindakanku semalam bukanlah sebuah pengkhianatan terhadap janjiku. Itu adalah pemenuhannya yang paling menyakitkan, namun paling jujur. Aku telah membebaskan mereka dari kekayaan yang meracuni mereka. Dan yang terpenting, aku telah membebaskan diriku sendiri. Keluarga Wiratama tiba di depan gerbang Mensyah megah mereka saat langit baru saja mulai terang. Perjalanan pulang dari hotel terasa seperti mimpi buruk. Mereka harus mengumpulkan sisa-sisa uang tunai yang mereka miliki untuk membayar sebagian kecil dari tagihan pesta yang kacau, hanya agar pihak hotel tidak menahan mereka. Mobil mereka yang biasanya diantar oleh sopir kini tidak ada. Mereka pulang dengan 3 taksi terpisah. Sebuah pemandangan yang menyedihkan. Mereka lelah, marah, dan ketakutan. Mereka hanya ingin masuk ke dalam rumah, membanting pintu, dan melupakan malam yang mengerikan itu. Bima turun dari taksi pertama dan menekan kode di panel keamanan gerbang. Tidak ada respon. Ia mencobanya lagi. Gagal. Ada apa ini? Geramnya. Menekan tombol-tombol itu dengan lebih keras. Mungkin sistemnya error, kata Adinata dengan suara serak, mencoba mencari penjelasan rasional. Tapi saat itulah mereka melihatnya. Sebuah segel kertas resmi tertempel di gerbang besi itu. Berkibar sedikit tertiup angin pagi. Tulisannya jelas. Aset ini berada di bawah pengawasan PT Cipta Lara Persada. Akses tidak diizinkan. Cipta Lara Persada. Bisik Adinata. Nama itu terasa seperti racun di lidahnya. Sebelum mereka bisa mencerna keterkejutan itu, sebuah truk derek besar berbelok ke jalan mereka dan berhenti tepat di depan rumah. 2 orang pria berbadan tegap turun. Kami di sini untuk mengambil Mercedes-Benz G-Class atas nama Fiona Wiratama, kata salah satu dari mereka dengan nada datar. Apa? Kau tidak bisa melakukan itu. Itu mobilku, jerit Fiona, berlari ke depan seolah ingin melindungi mobil kesayangannya dengan tubuhnya. Maaf, Bu. Mobil ini terdaftar sebagai aset perusahaan. Dan kami punya perintah untuk mengambilnya kembali. Dan itu hanyalah permulaan. Tak lama kemudian, truk derek lain datang untuk mobil sport Bima. Lalu satu lagi untuk sedan mewah Adinata. Jalanan di depan rumah mereka yang biasanya sepi kini dipenuhi oleh parade penyitaan. Pemandangan itu begitu memalukan hingga beberapa tetangga mulai membuka tirai jendela mereka, menonton drama kejatuhan keluarga Wiratama dengan penasaran. Di tengah kekacauan itu, sebuah mobil sedan hitam berhenti. Seorang pria berjas rapi, yang memperkenalkan diri sebagai pengacara dari PT Cipta Lara Persada, keluar bersama 2 orang satpam. Ia mendekati keluarga yang kini berdiri tanpa daya di trotoar. Selamat pagi, Bapak Adinata, Bapak Bima, Ibu Fiona, katanya dengan nada formal yang dingin. Saya di sini untuk memberitahukan bahwa properti ini telah disegel. Kalian tidak lagi diizinkan untuk masuk. Namun, klien saya, Nona Lara Wiratama, berbaik hati memberikan kalian waktu 15 menit untuk mengambil barang-barang pribadi yang esensial, seperti pakaian dan dokumen pribadi. Kalian akan diawasi. Barang pribadi? Pekik Fiona. Matanya membelalak tak percaya.
Semua yang ada di dalam rumah itu milikku. Menurut catatan kami, Bu, hampir semua perabotan, karya seni, dan perhiasan di dalam rumah ini dibeli menggunakan dana perusahaan. Jadi, mereka adalah aset perusahaan. Jawab pengacara itu tanpa emosi. Fiona benar-benar kehilangan kendali. Ia menjerit, menangis, dan mencoba menerobos barisan satpam, tetapi Bima menahannya. Sudah cukup, Fiona. Sudah cukup, teriak Bima. Air mata mengalir di wajahnya. Rasa bersalah dan ketidakberdayaan menghancurkannya. Pemandangan berikutnya adalah puncak dari penghinaan mereka. Di bawah tatapan dingin pengacara dan pengawasan satpam, mereka masuk ke rumah mereka untuk terakhir kalinya, seperti pencuri di istana mereka sendiri. Mereka hanya diizinkan membawa beberapa koper. Fiona mencoba menyelundupkan kotak perhiasannya, tetapi satpam dengan sopan mengambilnya kembali. Bima hanya bisa mengambil pakaian dan laptopnya. Adinata, pria yang semalam menjadi raja, kini hanya berjalan lunglai, memasukkan beberapa setelan jas ke dalam koper dengan tangan gemetar. 15 menit kemudian, mereka berdiri di trotoar lagi. 3 orang anggota keluarga paling terpandang di kota, kini menjadi gelandangan dengan beberapa koper di sisi mereka. Rumah mereka terkunci, mobil mereka hilang, dan rekening mereka kosong. Mereka benar-benar tidak punya apa-apa. Kita harus menemukan Lara, desis Adinata. Matanya menyiratkan amarah yang putus asa. Kita akan pergi ke apartemennya sekarang. Mereka menelan harga diri mereka dan memanggil taksi sekali lagi. Perjalanan ke apartemen sederhanaku terasa sangat lama. Mereka tiba di gedung yang selalu mereka hina, dan dengan napas tertahan, menaiki lift ke lantai unitku. Mereka mengetuk pintu dengan keras. Tidak ada jawaban. Mereka menggedornya. Tetap hening. Akhirnya, seorang bapak tua yang merupakan pemilik gedung keluar dari unit sebelahnya. Cari siapa, ya? Tanyanya. Kami mencari Lara Wiratama, jawab Bima. Bapak itu menatap mereka dengan tatapan aneh. Oh, Non Lara? Dia sudah pindah tadi malam. Orangnya baik sekali, selalu bayar sewa tepat waktu. Dia sudah bilang mau pindah dari seminggu yang lalu. Katanya mau cari tempat yang lebih besar. Semua barangnya sudah diangkut semalam. Jawaban itu adalah paku terakhir di peti mati harapan mereka. Jadi, ini semua sudah direncanakan. Lara tidak hanya bereaksi secara impulsif. Ia telah mempersiapkan ini. Ia selangkah, bahkan 10 langkah, di depan mereka. Mereka tidak hanya bangkrut dan terusir. Mereka telah dikalahkan secara telak, dipermainkan oleh wanita tak berguna yang selama ini mereka remehkan. Berdiri di koridor apartemen yang remang-remang itu, mereka akhirnya menyadari satu hal, mereka benar-benar sudah terlambat. 5 hari. 5 hari terasa seperti 5 tahun bagi sisa-sisa keluarga Wiratama. Mereka telah jatuh dari puncak surga ke dasar neraka yang paling dalam. Setelah diusir dari mensyah mereka, kenyataan yang brutal menghantam mereka tanpa ampun. Mereka tidak punya tempat tujuan. Hotel-hotel mewah yang dulu menyambut mereka dengan karpet merah kini menolak kartu kredit mereka yang tidak berguna. Teman-teman sosialita dan rekan bisnis yang dulu berebut perhatian mereka kini tiba-tiba sibuk dan tidak bisa dihubungi. Kata-kata seperti aset dibekukan dan bangkrut menyebar lebih cepat daripada api, dan tak seorang pun ingin berdekatan dengan keluarga yang telah jatuh. Mereka akhirnya menemukan tempat berteduh di sebuah losmen kecil dan pengap di pinggiran kota. Sebuah tempat yang bahkan tidak akan mereka lirik dari jendela mobil mereka dulu. Kamarnya sempit, cat dindingnya mengelupas, dan hanya ada satu kamar mandi bersama di ujung koridor. Di sanalah mereka menghabiskan hari-hari mereka, dalam keheningan yang canggung dan saling menyalahkan. Fiona menangis tanpa henti, meratapi tas-tas desainer dan perhiasannya yang hilang, sambil terus-menerus menyalahkan Bima atas kelemahannya. Bima, yang dihantui rasa bersalah yang mendalam, hanya bisa dia menerima omelan istrinya. Adinata menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk termangu di tepi ranjang. Tatapannya kosong, kebanggaan dan arogansinya telah luntur sepenuhnya, hanya menyisakan sosok pria tua yang hancur. Mereka mencoba segala cara untuk menghubungi Lara. Puluhan email,
ratusan pesan teks, tak satu pun yang dibalas. Mereka seperti berteriak ke dalam jurang yang hampa. Keputusasaan mulai menggerogoti mereka. Uang tunai yang mereka miliki semakin menipis. Mereka terpaksa makan di warung-warung pinggir jalan, makanan yang dulu mereka anggap menjijikan. Fiona bahkan harus menjual salah satu cincin berlian yang berhasil ia sembunyikan dengan harga yang sangat murah, hanya untuk membayar sewa losmen dan membeli makanan. Penghinaan itu terasa lebih menyakitkan daripada kelaparan itu sendiri. Akhirnya, di hari kelima, sebuah keajaiban kecil datang dalam bentuk email balasan. Bukan dari Lara, tapi dari sebuah firma hukum ternama. Isinya singkat dan formal. Atas nama klien kami, Nona Lara Wiratama, kami mengundang Bapak Adinata Wiratama, Bapak Bima Wiratama, dan Ibu Fiona Wiratama untuk sebuah pertemuan. Pertemuan akan diadakan besok pagi pukul 10 di Cafe Melati, Jalan Merdeka nomor 12. Mohon konfirmasi kehadiran Anda. Cafe Melati. Bukan di kantor hukum yang megah atau di ruang rapat Hotel Bintang 5. Sebuah kafe sederhana di pusat kota. Pilihan tempat itu sendiri adalah sebuah pesan. Mereka tidak lagi berada di level yang sama. Lara yang menentukan aturannya sekarang. Tanpa pilihan lain, mereka membalas email itu dan mengkonfirmasi kehadiran mereka. Keesokan paginya, mereka tiba di Cafe Melati dengan berjalan kaki. Mereka tidak lagi memiliki mobil atau sopir. Fiona mencoba menutupi wajahnya dengan syal murah yang baru ia beli. Malu jika ada yang mengenalinya. Kafe itu kecil dan nyaman, dengan aroma kopi dan roti panggang yang memenuhi udara. Di sebuah meja sudut, Lara sudah duduk menunggu. Penampilannya membuat mereka tertegun. Ia tidak lagi mengenakan gaun sederhana atau pakaian kusam. Ia mengenakan blus sutra berwarna krem dan celana panjang yang dipotong rapi. Rambutnya ditata dengan elegan. Tidak ada perhiasan yang mencolok, tetapi ia memancarkan aura kepercayaan diri dan kekuasaan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ia tampak tenang, terkendali, dan sangat berkuasa. Di sampingnya duduk seorang pria yang sama yang mereka temui di depan mensyah mereka, pengacaranya. Dengan langkah ragu, mereka mendekati meja. Lara tidak berdiri. Ia hanya menatap mereka dengan tatapan yang tenang dan tidak terbaca, lalu menunjuk ke kursi di seberangnya. Duduklah. Suaranya lembut, namun ada nada baja di baliknya. Mereka duduk dengan canggung. Selama beberapa saat, hanya ada keheningan, yang hanya dipecah oleh suara denting sendok dan percakapan dari meja lain. Adinata adalah yang pertama memecah keheningan. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan. Wajahnya menunjukkan campuran penyesalan dan keputusasaan. Lara nak. Suaranya serak. Papa minta maaf. Semua yang terjadi di pesta itu. Papa tidak tahu harus berkata apa. Papa salah. Kami semua salah. Bima menimpali. Matanya berkaca-kaca. Aku minta maaf. Aku seharusnya membelamu. Aku seharusnya menjadi seorang kakak. Aku pengecut. Aku minta maaf atas segalanya. Lara mendengarkan tanpa mengubah ekspresinya. Ia lalu mengalihkan pandangannya pada Fiona, yang sejak tadi hanya diam menunduk. Dan kau, Fiona? Apa kau juga punya sesuatu untuk dikatakan? Fiona mengangkat kepalanya. Matanya merah dan bengkak karena menangis. Ia berusaha keras untuk menampilkan ekspresi yang paling menyedihkan. Ia bangkit dari kursinya, berjalan memutari meja, dan tiba-tiba berlutut di samping kursi Lara. Sebuah tindakan dramatis yang ia harap bisa meluluhkan hati adik iparnya. Lara, aku mohon maafkan aku. Isaknya, mencoba meraih tangan Lara, tetapi Lara menarik tangannya dengan cepat. Aku tahu aku keterlaluan. Kata-kataku jahat. Aku hanya iri padamu. Aku iri karena kau pintar dan berbakat. Sementara aku hanya bisa berpenampilan cantik. Aku mohon, Lara, hukum aku, pukul aku, tapi jangan lakukan ini pada kami. Jangan hancurkan keluarga kita. Itu adalah penampilan seumur hidup. Tapi Lara tidak membelinya. Ia bisa melihat kepalsuan di balik air mata itu. Keputusasaan yang disamarkan sebagai penyesalan.
Lara menatap wanita yang berlutut di kakinya itu dengan tatapan dingin. Berdirilah, Fiona. Jangan membuat pemandangan yang memalukan. Kau tidak perlu berakting di depanku. Fiona tertegun, lalu perlahan bangkit dan kembali ke kursinya. Wajahnya kini menunjukkan kilatan amarah yang terhina. Lara akhirnya berbicara. Suaranya tetap tenang namun setiap katanya tajam seperti pisau bedah. Aku tidak mengatur pertemuan ini untuk mendengar permintaan maaf kalian. Karena jujur saja, aku tidak tertarik. Permintaan maaf yang lahir dari keputusasaan tidak ada artinya. Ia menatap mereka satu persatu. Selama bertahun-tahun, aku hidup dalam bayang-bayang kalian. Aku bekerja keras untuk membangun kembali semua yang hampir ayah hancurkan. Aku memberikan kalian kehidupan yang mewah, fasilitas tanpa batas, dan status sosial yang kalian dambakan. Aku melakukannya karena janjiku pada ibu. Dan apa yang kudapatkan sebagai balasannya? Ia melanjutkan, suaranya sedikit bergetar untuk pertama kalinya, bukan karena kesedihan, tapi karena kekuatan emosi yang ditahan. Ejekan, hinaan, tatapan merendahkan. Aku disebut aneh, tidak berguna, rendahan. Kalian menikmati buah dari kerja kerasku, sambil terus-menerus mencoba meracuni akarnya. Pesta itu bukanlah awal dari masalah ini. Itu hanyalah puncak dari gunung es penghinaan yang telah kalian tumpuk selama bertahun-tahun. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Kalian tidak melihatku sebagai keluarga. Kalian melihatku sebagai sebuah anomali, sebuah kegagalan yang memalukan. Dan yang terburuk adalah, ia menatap ayahnya langsung di mata. Kalian membiarkannya terjadi. Kau, Pak, membiarkan menantumu menghina putrimu di depan ratusan orang. Kau, Bima, membiarkan istrimu menginjak-injak harga diri adikmu. Kalian tidak melakukan apa-apa. Jadi, katanya dengan nada final, aku melakukan sesuatu. Pengacaranya mendorong sebuah amplop tebal ke tengah meja. Apa ini? Tanya Bima pelan. Itu adalah bantuan terakhirku, jawab Lara. Di dalamnya ada sejumlah uang tunai. Tidak banyak, tapi cukup untuk kalian memulai hidup baru dari nol. Cukup untuk menyewa apartemen kecil, mencari pekerjaan, dan belajar bagaimana cara bertahan hidup dengan usaha kalian sendiri. Anggap itu sebagai pesangon. Setelah ini, lanjutnya, berdiri dari kursinya. Semua hubungan di antara kita berakhir. Aku bukan lagi putrimu, bukan lagi adikmu. Kalian bukan lagi keluargaku. Aku mencabut nama Wiratama dari namaku. Pintu itu sudah kututup selamanya. Adinata menatap amplop itu, lalu ke wajah putrinya. Lara, jangan lakukan ini. Kita bisa memperbaikinya. Lara menggelengkan kepalanya pelan. Sebuah senyum tipis yang menyedihkan tersungging di bibirnya. Tidak ada yang bisa diperbaiki, Pak. Karena tidak ada yang tersisa untuk diperbaiki. Selamat tinggal. Tanpa menoleh lagi, ia berjalan keluar dari kafe, diikuti oleh pengacaranya. Meninggalkan 3 orang yang terpaku di meja, bersama sebuah amplop yang berisi akhir dari dunia mereka dan awal dari dunia mereka yang baru dan keras. Mereka telah kehilangan segalanya. Bukan karena Lara jahat, tetapi karena mereka tidak pernah menyadari nilai dari apa yang mereka miliki sampai semuanya benar-benar hilang. 6 bulan kemudian, pemandangan dari jendela kaca raksasa di lantai 50 sebuah gedung pencakar langit di pusat distrik bisnis adalah pemandangan yang spektakuler. Kota terbentang di bawahnya seperti permadani yang berkilauan, sibuk dan penuh energi. Di dalam ruangan, suasananya tenang namun penuh produktivitas. Dindingnya berwarna putih bersih, dihiasi karya seni modern yang minimalis. Perabotannya terbuat dari kayu ringan dan baja, sebuah perpaduan antara kehangatan dan kekuatan. Di atas sebuah pintu kaca buram, terukir tulisan elegan dengan warna perak, Lara Co. Architecture and Design. Di balik meja eksekutif yang luas, Lara sedang menyelesaikan sebuah panggilan video. Ia mengenakan blazer berwarna biru laut yang tegas, rambutnya terikat rapi, dan wajahnya menunjukkan fokus dan kepercayaan diri.
Ia berbicara dalam bahasa Inggris yang fasih dengan seorang klien dari Dubai, mendiskusikan detail rumit dari proyek pembangunan sebuah museum seni ikonik. Ya, Mr. Al-Jamil, saya setuju. Penggunaan panel surya fotovoltaik transparan pada fasad kaca tidak hanya akan memenuhi target efisiensi energi kita, tetapi juga akan menciptakan efek visual yang menakjubkan saat matahari terbenam, katanya, sambil membuat beberapa catatan di tabletnya. Tim saya akan mengirimkan revisi render 3 dimensinya sore ini. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Setelah panggilan berakhir, ia bersandar di kursinya dan menghela napas panjang. Sebuah senyum puas terukir di bibirnya. Ini adalah dunianya sekarang. Dunia yang ia bangun dengan namanya sendiri, tanpa harus bersembunyi di balik bayang-bayang siapapun. Setelah memutuskan hubungan dengan masa lalunya, ia bergerak dengan cepat. Ia meluncurkan perusahaannya sendiri, dan dengan portofolio brilian yang selama ini ia sembunyikan, klien-klien besar mulai berdatangan. Reputasinya sebagai arsitek jenius menyebar dari mulut ke mulut. Ia tidak lagi hanya merancang bangunan, ia menciptakan warisan. Ia bebas. Di belahan lain kota, di sebuah gedung perkantoran yang jauh lebih sederhana, Bima sedang menatap layar komputernya. Ia kini bekerja sebagai staf penjualan di sebuah perusahaan distributor alat tulis kantor. Pekerjaan yang jujur, namun jauh dari gemerlap kehidupan lamanya. Setiap pagi ia harus naik bus umum. Setiap siang ia makan dari kotak bekal yang disiapkannya sendiri. Hubungannya dengan Fiona berada di ambang kehancuran. Mereka tinggal di sebuah apartemen 2 kamar yang sempit. Tanpa uang dan status, sifat asli Fiona yang manja dan egois semakin menjadi-jadi. Mereka bertengkar hampir setiap hari. Namun, ada perubahan kecil dalam diri Bima. Ia belajar arti kerja keras. Ia belajar arti mendapatkan uang dengan keringatnya sendiri. Terkadang, di tengah keheningan malam, ia akan teringat pada adiknya dan rasa bersalah yang mendalam akan menyelimutinya. Ia sadar, kehilangan kekayaan tidak ada apa-apanya dibandingkan kehilangan keluarga. Fiona sendiri sedang berada di sebuah butik barang bekas mewah. Ia berdiri di depan etalase, menatap tas tangan Birkin yang pernah menjadi miliknya, yang kini dijual dengan label pre-loved. Ia terpaksa menjual hampir semua barang mewahnya untuk menutupi gaya hidupnya yang masih belum bisa ia turunkan. Ia mencoba mencari pekerjaan, tetapi tanpa keahlian apapun selain berbelanja dan menghadiri pesta, tidak ada yang mau menerimanya. Ia menjadi wanita yang pahit dan penuh penyesalan, terus-menerus menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri atas nasibnya. Sementara itu, Adinata tinggal sendirian di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Ia menghabiskan hari-harinya dengan berkebun di halaman belakang yang sempit. Ia mencoba menghubungi Bima beberapa kali, tetapi putranya itu terlalu sibuk dengan masalahnya sendiri. Ia sering duduk di teras, memikirkan masa lalunya, memikirkan Anindita, istrinya, dan memikirkan Elara. Ia akhirnya menyadari kebenaran yang menyakitkan. Ia telah gagal sebagai seorang ayah bagi kedua anaknya. Ia mendorong yang satu ke dalam kesombongan, dan mengabaikan yang lain sampai hancur. Penyesalan adalah temannya satu-satunya di sisa umurnya. Kembali ke kantor Lara aku. Reza masuk ke dalam ruangan. Bu Lara, semua persiapan untuk perjalanan ke Jerman lusa sudah selesai. Tiket dan akomodasi sudah dikonfirmasi. Terima kasih, Reza, kata Lara sambil tersenyum. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan tanpamu. Sama-sama. Bu, Anda membangun semua ini sendiri. Saya hanya membantu memastikan rodanya tetap berputar. Setelah Reza pergi, Lara bangkit dan berjalan ke jendela kaca yang besar. Ia menatap matahari sore yang mulai turun, memandikan kota dengan cahaya keemasan. Ia telah kehilangan sebuah keluarga. Itu benar. Luka itu mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Tapi sebagai gantinya, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, dirinya sendiri. Ia menemukan harga dirinya, kekuatannya, dan kebebasannya. Ia tidak lagi hidup untuk menepati janji orang lain. Ia hidup untuk memenuhi potensinya sendiri. Ponsel di mejanya berdering. Bukan lagi panggilan panik dari masa lalunya. Itu adalah nada dering khusus untuk tim proyek internasionalnya.
Sebuah awal dari tantangan baru, sebuah kesempatan baru. Ia berjalan kembali ke mejanya. Tatapannya tegas dan penuh keyakinan. Ia mengangkat telepon itu. Suaranya terdengar jelas dan kuat di ruangan yang sunyi itu. "Selamat sore. Ini Lara berbicara."